Salam sukses. Kita jumpa lagi di channel Visioner, yaitu channel yang mengupas berita politik pilihan yang terbaru sehingga kita tidak ketinggalan dalam berbagi informasi sekitar politik dalam negeri yang terkini. Dan di dalam video kali ini saya akan memperlihatkan tentang bagaimana serunya keributan perang saudara antar kubu 01 dan kubu 03, di mana Refli Harun mewakili kubu 01 dari Partai PKB, Emrus Sihombing mewakili kubu 03 dari PDIP, dan Bestari Barus mewakili kubu 01 dari Partai Nasdem. Keributan antar kubu 01 dan kubu 03 ini sampai tampak semuanya hingga tak terkontrol lagi dalam meneriakan pembelaan-pembelaan terhadap dirinya masing-masing. Oke, langsung aja kita cek dulu videonya. Kita ini sedang berjuang mengatakan bahwa pemilu ini curang. Pemilu ini cawe-cawe Jokowi. Apakah dibenarkan? Dibenarkan sama MK. Memang Jokowi cawe-cawe. Cuma itu bukan pelanggaran hukum, tetapi pelanggaran etika. Jadi tidak usah ada penilaian-penilaian sepihak terhadap apa yang dilakukan orang lain. Tapi bila keyakinan kita pun tidak boleh dibantah, maka keyakinan orang lain pun harus kita hormati. Keyakinan tidak dapat dibantah. Saya kira itu. Bang Karni, saya mau tambahkan lagi. Saya tambahkan. Biar dia jawab dulu. Ya, jadi begini, berdebat nggak apa-apa. Jadi beliau dengan pernyataannya is okay. Tapi saya hanya ingin menyatakan satu fakta ya, bahwa pada malam itu berkumpul para relawan di Diponegoro 10. Menantikan pengumuman. Begitu kemudian kalah, tentu sebagai manusia biasa kan pada down. Di tengah down itu makin down lagi. Ketika partai koalisi buru-buru menyatakan, mengucapkan selamat pada kawan lama. Ya kan? Jadi gini, Nah, jangan dulu mengatakan itu ucapan selamat kepada kawan lama. Begini, Pak, bahwa saya tidak membantah Anda loh. Saya tidak membantah Anda. Tapi saya perlu klarifikasi tapi karena Anda saya katakan ngomong bahwa duluan. itu. Saya tidak membantah Anda. Saya tidak membantah Anda. Silakan. Oke, saya ubah. Mengucapkan selamat. Oke? Gini, kenapa saya katakan kawan lama? Surya Paloh sendiri kan mengatakan, wah kawan kita jadi presiden. Benar nggak? Pada saat kapan? Pada saat dikunjungi di Nasdem. Iya kan? Masya Allah. Ucapan selamat itu saya ingat betul bahwa kami ucapkan selamat kepada KPU. Oke. Kepada paslon. Oke. Dan kepada tunggu dulu, biar kelar ini. Kepada pemenang versi penghitungan KPU. Jelas loh, ada versi. Ya oke. Gini. Pak, jadi Pak Bung Refli. Oke, kita Kadang-kadang udah terima itu, tetapi gini, Anda harus dengarkan juga psikologi politiknya dong. Yang seperti ini perlu disampaikan kepada masyarakat. Oh iya, tetapi coba lihat, hai masyarakat ya, apakah ketika Nasdem menyampaikan pada tanggal 20 Maret itu sesuatu yang proper atau tidak? Apakah itu tidak melemahkan perjuangan? Itu disampaikan padahal pada waktu itu kita sedang berjuang. Yang tidak ingin mengakui itu karena ada ruang-ruang yang akan hilang ketika dia kemudian kehilangan bagaimana pragmatisme partai politiknya. Sudah, kita kan paham itu. Tidak menghargai masyarakat, jangan masyarakat dipengaruhi untuk menjadi antipati terhadap politik. Jangan mengambil keuntungan daripada itu. Cukup. Kita tahu itu. Hal yang buruk sekali. Dan hari-hari terakhir ini Anda bisa lihat siapa yang pragmatis atau tidak. Cukup. Jangan. Siapa yang pragmatis atau tidak. Siapa yang pragmatis adalah yang ingin memanfaatkan pertengkaran antar masyarakat. Yang pragmatis adalah yang itu ingin dia. memanfaatkan Cukup. Sudah. Kita kan paham itu. Itu yang pragmatis. Tar. Nah, terakhir. Enggak Ini cuma memanfaatkan situasi saja. Saya tidak ngomong itu lagi. Saya ngomong yang lain. Ya silakan ngomong yang lain. Saya ngomong yang lain. Silakan itu. Saya tutup kalau Enggak, Gini, ada satu hal yang penting, Bang Karni. Kenapa kemudian pragmatisme politik itu membahayakan? Hari ini ada agenda untuk mengubah Undang-Undang Kementerian Negara dari 34 menteri ke 41 menteri. Yusril sebagai ahli hukum tata negara mengatakan, gampang Pak, nanti waktu dilantik keluarkan perpu. Nah itulah yang namanya koalisi gemoy, yang kemudian akhirnya cuma bagi-bagi jabatan.
Farsun politiknya, ya kalau Anda kalah ya janganlah minta-minta kursi. Janganlah mepet-mepet, janganlah melipir-lipir. Ya, kritik yang sama saya sampaikan juga kepada Anies Baswedan. Ya, biar yang lain senang kan? Sebagai mantan relawan, sebagai mantan tim hukum, sebagai mantan dewan pakar, sebagai mantan penasihat hukum, tim hukum. Ya. Sama aja sebetulnya ini. Jadi jangan kita bercuriga terhadap gerakan-gerakan orang. Apalagi dia tidak melanggar kaedah-kaedah hukum yang berlaku. Kalau masalah kemudian nanti ada kata-kata yang sering disampaikan kepada publik bahwa biarlah nanti kemudian pada saatnya rakyat akan menghukum. Saya kira itu udah menjadi konsekuensi dari segala langkah yang kita buat untuk kita pertanggungjawabkan kelak pada saatnya kepada rakyat. Saya kira itu gitu loh. Saya juga agak terhenyak. Ini mohon maaf dengan Pak Barus ya, dengan Bro Barus. Kita sedang berjuang di Mahkamah Konstitusi. Ini kawan sudah mengucapkan selamat. Loh, Cukup. Bruce. Satu kalimat saja. Ya. Jadi proses kepemiluan kita sebenarnya sudah banyak mempertanyakan, bahkan dunia internasional. Jadi kalau dikatakan tadi KPU baik, saya kira fakta menunjukkan mereka telah melanggar etika. Baru di Mahkamah Konstitusi melanggar etika. Tunggu, jangan dulu saya jawab. Selesai saya ngomong, jangan biasakan memotong. Saya bukan perwakilan KPU. Tunggu. Saya mungkin sedikit Bang Karni bahwa karena tadi menyinggung tentang posisi kami mengakui hasil daripada pemilu itu. Semoga ILC juga adalah satu forum yang mencerdaskan anak bangsa. Kita tidak boleh kemudian karena kegelapan hati kita, kemudian kita menganggap apa yang dilakukan orang lain adalah tidak benar selama kita menganggap itu tidak benar. Bahwa KPU adalah produk yang dibuat oleh pemerintah dan DPR, partai politik. Mereka telah melakukan pekerjaannya, dan kemudian perintahnya adalah jelas laksanakan pemilu itu. Setelah pemilu itu selesai kemudian hasilnya diumumkan. Saya kira wajib bagi kita semua menghormati hasil kerjanya terlepas ada apa di balik itu. Tetapi apa yang telah dilakukan oleh KPU wajib kita berikan apresiasi dengan mengucapkan terima kasih kepada mereka gitu. Karena abang katakan tadi, kita ucapkan selamat, kan begitu. Mereka sudah bekerja dengan baik. Selamat Tunggu dulu. atas hasil Tunggu kerjanya, dulu. gitu Tunggu loh. dulu, biar selesai saya ngomong. Jangan tunjuk Tunggu KPU, dulu. jangan nunjuknya ke saya bukan KPU. Karena saudara yang mengatakan, saya ulang dulu. Saudara menunjuk saya KPU, Ya, jangan dong, saya karena bukan KPU. Karena saudara mengatakan KPU sudah bekerja dengan baik. Itu yang disampaikan pada saat itu. Ya, oleh Tapi karena saya itu, bukan KPU. tunggu. Artinya bahwa bagaimana kita mempercaya KPU di tengah pelanggaran etika 3 kali. Ya, subjektivitas Anda sampaikan saja kepada jadi KPU, jangan kepada saya. Karena Anda yang mengatakan tadi mengangkat itu, oleh karena itulah proses kepemiluan kita memang bermasalah. Begitu ya, itu pasti. Tak terbantahkan oleh siapa, begitu. Karena di Mahkamah Konstitusi dan di KPU terjadi pelanggaran etika. Etika itu sesuatu hal yang sangat penting daripada undang-undang. Sudahlah, artinya mari kita perbaiki ke depan. Jangan justifikasi. Ambil langkah hukum terhadap itu. Itu namanya berpikir. Jangan bicarakan di sini. Itu namanya berpikir kacamata kuda. Satu lagi saya mau katakan, satu lagi. Udah Bahwa satu, kalau ini satu dikatakan lagi. meninggalkan Pak. Kalau para partai politik yang mengusung perubahan pindah menjadi koalisi Prabowo, mereka meninggalkan rakyatnya yang telah memilih mereka. Inilah demokrasi, keyakinan you tidak kita nafikan gitu. Tapi keyakinan kita bahwa dia telah melakukan pekerjaan dengan baik, itu juga harus diterima. Sehingga itulah yang disebut sebagai equality di antara kita. Jangan kemudian kita menganggap jika itu keluar dari saya karena kami sedang melakukan satu hal untuk kepentingan tertentu, maka kami harus diberikan semacam reward atau apapun itu. Jangan dulu melakukan sesuatu. Ya nggak bisa begitu juga saya rasa. kalau mau oposisi yang permanen adalah Anda stay away dari kursi pemerintahan dan Anda betul-betul di luar pemerintahan. Anda menjadi counterpart. Oke, apa yang dikatakan Nul itu kalau ada yang benar saya katakan benar. Tapi kalau ada yang salah harus ada orang yang berani mengatakan itu tidak benar.
Sekarang menjadi masalah. Kalau kita mengatakan, coba periksa food estate, ada nggak potensi korupsinya? Nah, penilaian akhir daripada itu kan kita sudah lihat ya. Nah, artinya hari ini adalah posisi kami pada saat ini ada yang mengatakan, oh meninggalkan. Saya nggak ngerti meninggalkan apa gitu. Apa yang ditinggalkan? Iya kan? Nggak ada gitu. Dan kami juga tidak memberi penilaian, tidak akan memberikan penilaian kepada Pak Anies kalau dia bergabung dengan Pak Prabowo atau dia menyatakan tidak mau bergabung. Itu kembali kepada hak dasar dia, hak demokrasi dia. Untuk dia akan berjuang di sebelah mana untuk kebaikan rakyat. Kita mengatakan, kita anti terhadap orang-orang yang mengatakan bahwa ini bungkusannya adalah untuk rakyat. Lantas yang mengatakan bahwa mengkritik itu untuk siapa? Untuk dirinya? Atau untuk rakyat juga? Itulah video serunya keributan perang saudara antar kubu 01 dan kubu 03, di mana Refli Harun mewakili kubu 01 dari PKB, Emrus Sihombing mewakili kubu 03 dari PDIP, dan Bestari Barus mewakili kubu 01 dari Partai Nasdem. Keributan ini terjadi berawal dari pernyataan mantan juru bicara Anies Muhaimin, Refli Harun, yang mengatakan bahwa pemilu kemarin itu memang terbukti ada kecurangan. Buktinya ada cawe-cawe Jokowi yang menurut Refli dibenarkan oleh MK. Cuma itu bukan pelanggaran hukum tapi pelanggaran etika, kata Refli. Hal ini pun ditanggapi oleh politisi Nasdem Bestari Barus yang mengatakan bahwa kita tidak perlu melakukan penilaian-penilaian terhadap orang lain, tetapi bila keyakinan kita tidak mau dibantah oleh orang lain, maka keyakinan orang lain pun harus dihormati. Nah, dari sinilah hingga memicu keributan besar seperti apa yang ada di dalam video ini. Inilah cuplikan dari potret panggung perpolitikan yang terbaru di tanah air kita saat ini. Oleh karena itu, saya cuma bisa berpesan bahwa sebenarnya politik itu bukanlah sekedar tentang kekuasaan, tetapi politik adalah lebih tentang bagaimana para penguasa bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dan politik yang bijak adalah politik yang mampu mempersatukan berbagai macam perbedaan-perbedaan untuk membangun sebuah kerjasama yang penuh kesejukan dan harmonis. Dan yang lebih penting lagi buat kita semua adalah tidak ada kata terlambat untuk berbuat baik bagi kepentingan bangsa dan negara ini demi masa depan anak cucu kita bersama. Terima kasih dan salam sukses.